Ya, ya, Shalom Aleichem, Bismillah Adonai Yeshua Mishra, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya memulai pengajaran pada malam hari ini, izinkan saya mengucapkan salah satu kalimat kemenangan bagi kita semua, yaitu Bishem Afi, Weha Ben Beruah Kodes, Ka Elohim Echad, Amin. Amin. Pada malam hari ini, sebelum saya menjelaskan secara lebih jauh ya, atau enggak lebih detail, saya ingin tahu un- untuk pengertian mengenai apa itu tabernakel. Mungkin teman-teman ada yang ngerti nggak? Tabernakel atau kemah atau bisa dikatakan kalau di dalam Yahudi nyebutnya tuh Beth Hamikdash, Beth Allah. Kira-kira itu apa? Ada yang tahu nggak? Tabernakel itu apa? Silakan Resen. Tabernakel. Setiap kita, mm, setiap kita eh, beribadah pas hamba Tuhan kan selalu bilangnya tabernakel, tabernakel gitu kan. Nah, kira-kira tabernakel itu apa? Kemah suci. Itu ruang Ya, suci ya, Pak, Pak? ruang suci. Ada yang lain? Tabernakel. Pernah dengar sih, cuman nggak tahu arti. Ruang Maha Kudus ya, Pak. Oh, oke. Ada yang lain? Terakhir, Tempat Tuhan bersemayam, Wah, tempat Allah bersemayam. tempat Tuhan, tempat Allah bersemayam. Oke, ya baik. Ya sebenarnya sih eh, tabernakel itu emang sering dipergunakan ya. Memang adalah satu tempat yang paling penting gitu ya di dalam agama kekristenan, khususnya di Yahudi maupun di dalam kekristenan gitu. Nah, bahkan tabernakel juga bisa dikatakan itu adalah tempat di mana Allah untuk diam di antara kita. Tadi ada yang Ibu tadi katakan itu tepat gitu ya, berdiam gitu. Jadi gunanya tabernakel ini adalah salah satu yang terpenting baik di dalam kitabnya Musa, kitab para nabi, bahkan di dalam Injil sekaligus gitu. Nah, di dalam Alkitab sendiri tabernakel itu juga dikaitkan yang namanya Mesias ya. Bahkan di dalam teologi Judaism, orang Judaism itu pasti akan mengetahui tabernakel itu adalah di mana tempat Mesias itu membangun yang namanya Beit Hamikdash, Beit Allah. Bahkan juga berdasarkan menurut peraturan Imam Melkisedek, ada yang lebih terpenting lagi, gitu. Yaitu bisa dikatakan itu merujuk kepada Mesias, gitu. Jadi dalam Alkitab sendiri juga banyak mengenai tanda-tanda, gambaran yang bisa dikaitkan dengan yang dinamakan itu tabernakel, gitu. Nah, apa pentingnya tabernakel dan apa definisi tabernakel? Tabernakel itu adalah di mana struktur ibadah yang Tuhan perintahkan. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa atau kalau di dalam Judaism menyebutnya itu Moshe Rabbeinu, gitu. Jadi
Musa guru besar kami, nyebutnya seperti itu. Itu diperintahkan untuk membangun, di mana struktur pembangunannya itu ada di dalam, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 23 sampai 30. Ya. Dan itu bisa dikatakan adalah kemah suci itu sendiri terletak di sebidang tanah di tengah-tengah perkemahan Israel, gitu. Jadi kemah suci itu ada di tengah dan sekelilingnya itu bangsa Israel, di mana bangsa Israel itu mempunyai terdapat suku-suku, masing-masing suku-suku. Itu baik suku pertama, suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, ya kan? Gad, Naftali, Asher, Sebulon. Terus habis itu eh, Isakar, gitu. Terus habis itu eh, ada pokoknya sampai Benyamin, gitu. Nah, dari semua yang terdapat strukturnya itu terbagi yang terdiri dari yang namanya itu di bagian altar luarnya, itu yaitu dibatasi dengan pagar pagar linen dengan panjang sebanyak sekitar 150 kaki dan lebarnya 75 kaki, gitu. Berorientasi ke arah timur atau barat dengan pintu masuk ke ujung timur, gitu. Jadi kalau kita melihat gedung tempat miniatur ya, miniatur Bait Allah. Kalau misalnya teman-teman pernah ke Israel, pasti kan ada miniatur gitu ya. Miniatur Bait Allah itu seperti apa dulunya di zaman Yeshua kan gitu. Itu gerbang itu ada di sebelah timur. Nah, sebelah timur ini itu yang dipercayai bakal tempat masuknya Mesias. Makanya ada ya, kalau pernah dengar yang bernama Golden Gate itu ya sekarang sudah disegel, itu dilarang untuk memasuki di situ, gitu. Itu dipercayai di mana Yesua ketika masuk ke dalam Bait Allah, Yesus itu masuk di pintu itu yang disegel sekarang ini. Dan menurut keyakinan orang Yahudi itu mempercayai bahwa Mesias akan datang dan membangkitkan orang yang mati. Itu dalam pemahamannya Yudaism, gitu. Jadi tentang tabernakel ini sangatlah penting bagi kalangan Yahudi khususnya. Kenapa? Di mana tabernakel itu adalah, bentar Bu, tempatku ramai Bu ya. Ya, sorry tadi ada ada itu ya, ada ngamen. Ya, aku lanjutin ya. Tabernakel itu adalah sangatlah penting bagi kalangan Yahudi, di mana tabernakel yang bisa dikatakan adalah Bait Allah, bisa dikatakan itu adalah kemah suci. Itu adalah di mana tempat untuk pengorbanan yang dipercaya untuk sebagai penebusan dosa. Maka dari itulah sampai detik ini
Orang-orang Yahudi gencar-gencarnya ingin membangun bait Allah ketiga, gitu. Supaya apa? Supaya untuk dapat bisa membangun dan bisa berinteraksi lagi dengan Elohim, atau kalau di dalam Yahudi nyebutnya itu Hashem, yang dalam artian adalah sang nama, gitu. Dan juga bisa dilakukan kembali untuk melakukan tradisi yang bernama penebusan dosa, gitu. Maka dari itulah pentingnya tabernakel ini supaya untuk dapat menebus dan bisa menjalankan kurbanot, gitu. Kurbanot atau bisa dikatakan itu penyembelian, ya, korban, di mana hewan itu yang harus sempurna, tidak boleh bercacat sekaligus. Ya. Nah, ini ini bukti di dalam tabernakel, atau kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Mishkan. Itu eh, terdiri berbagai tempat. Tempatnya itu ada 3. Gitu. Kenapa harus 3? Angka 3 itu diartikan yang namanya itu adalah angka kekudusan. Atau kalau bisa dikatakan itu adalah angkanya Tuhan. Gitu. Jadi angka 3 ini adalah angka yang sangat sakral. Bahkan di dalam skema tabernakel itu sendiri, itu terdiri 3 ruangan. Yang pertama, itu adalah altar luar. Gitu. Yaitu yang bisa dipercayai namanya itu jalan. Gitu. Dan yang kedua, itu tempat di mana kemah pertemuan itu dikatakan itu adalah tempat ruang kudus, atau bisa dikatakan itu adalah tempat kebenaran. Gitu. Dan terakhir, ya ini yang salah satu tidak ada seorang pun yang boleh memasuki ruang yang sangat sakral ini, yang bagian yang paling belakang, yaitu bernama ruang Maha Kudus, di mana di dalam ruang Maha Kudus itu terletak yang bernama tabut perjanjian. Gitu. Yang diharuskan masuk di ruang ini dikhususkan itu adalah imam besar sendiri. Contoh seperti Harun. Harun diperbolehkan masuk karena sudah ditetapkan sebagai imam besar. Gitu. Dan itu pun juga bisa dikatakan itu adalah kehidupan. Gitu. Oleh karena inilah skema, kalau dilihat dari berdasarkan ruangannya, yaitu bisa dikatakan itu adalah altar, yaitu dinyatakan adalah jalan. Ruang kudus itu bisa dikatakan adalah kebenaran, dan ruang Maha Kudus itu adalah dikatakan kebenaran, kehidupan, gitu. Jadi ada jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu. Nah, maka dari itulah orang Yahudi yang diizinkan melewati pagar dalam kompleks tabernakel itu sendiri, jika orang non-Yahudi tidak akan diizinkan masuk ke dalam kompleks tersebut. Jadi, ada 2 ruangan tersendiri di altar, gitu. Di mana di bagian dalamnya itu dikhususkan untuk orang Yahudi, sedangkan di sisi satu lainnya itu dikhususkan untuk bangsa-bangsa. Maka dari itulah kalau kita melihat berdasarkan kitab Injil, di mana Yesus sendiri ketika
marah, gitu kan? Marah kan, gitu. Di mana Yesus sendiri mengatakan, rumahku adalah rumah doa, gitu. Itu sesungguhnya yang diperlakukan oleh orang-orang Farisi itu adalah tempat di mana itu dikhususkan untuk bangsa-bangsa. Dan orang Farisi itu melakukan dengan perdagangan, gitu. Dari situlah orang Farisi itu memperlakukan yang tidak baik, gitu. Di mana altar ini sudah dikhususkan untuk bangsa-bangsa, sedangkan yang altar yang sendirinya itu khusus Yahudi, gitu. Nah, tempat altar yang untuk bangsa-bangsa diperjualbelikan, gitu. Makanya Yesus melihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu sudah tidak baik, gitu. Karena di dalam kitab Yesaya sendiri itu sudah tertulis di mana di tempat altar bait Allah itu sudah dikhususkan untuk bangsa-bangsa. Makanya Hashem atau sang nama, kalau saya menyebutnya Hashem ya, atau Yod-Heh-Vav itu, itu mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa, gitu. Yaitu dikhususkan di tempat bangsa-bangsa, dan orang Israel itu mempercayai dan menyembah Allah Israel itu harus di bait Allah ini, atau bisa dikatakan tabernakel, gitu. Karena apa? Karena Israel, bangsa Israel khususnya, itu sudah dinyatakan sebagai anak sulung kalau kita melihat di dalam Keluaran 4 ayat 22, gitu. Jadi menyembah Allahnya bangsa Israel itu harus melalui ini, bait Allah ini, atau bisa dikatakan tabernakel, gitu. Maka dari itulah Tuhan sendiri berfirman, rumahku adalah tempat doa bagi segala bangsa, gitu. Jadi kalau ingin menyembah Allahnya bangsa Israel harus melalui yang namanya tabernakelin, gitu. Nah, maka dari itulah bisa dinyatakan bahwa di dalam ruang yang megah yang disebut tempat suci itu bisa dilihat di mana ada yang bernama tabut perjanjian tersebut, gitu. Di mana itu tabut perjanjian itu dipergunakan untuk dilakukan yang namanya Yom Kippur. Kalau kita melihat di dalam Imamat 16, gitu. Jadi imam besar itu masuk di tempat ruang Maha Kudus, yang tempat yang paling suci, itu menyebut yang namanya Yod He Vav He di situ. Dan itu emang dilakukan hanya untuk sekali dalam setahun, gitu. Nah, jikalau imam besar yang tidak ditentukan oleh Allah itu sendiri, maka imam besar itu akan mati. Contoh, kalau kita melihat di dalam eh, dua dua satu Samuel ya, satu Samuel di mana bangsa itu eh, memegang tabut perjanjian itu, di pertengahan jalan orang itu mati, gitu. Bahkan ketika diculik oleh bangsa Filistin, itu dewa-dewa bangsa Filistin itu pecah semua, gitu. Karena apa? Karena ini di mana tempat kediaman Tuhan sendiri itu terletak di dalam tabut perjanjian itu. Karena di dalam Taurat, yaitu di dalam Keluaran, jadi menyatakan, buatlah tabut perjanjian, maka aku akan dapat bisa di tengah-tengah mereka, gitu. Jadi kehadirannya itu
mendiami di situ, di dalam tabut perjanjian tersebut, gitu. Makanya kenapa ruang Maha Kudus disebut hidup? Karena itu adalah di mana letak interaksinya antara Allah dengan manusia, gitu. Nah, jadi kalau misalnya tabut perjanjian itu dibawa, maka bahasa Israel itu mengikuti, gitu. Di mana eh, eh, tiang awan itu berjalan. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 40 ayat 38, gitu. Nah, dasar interpretasi tabernakel gitu. Kalau berdasarkan Herz Pentateuch gitu ya, di halaman 325 itu dikatakan bahwa praktis semua komentator sepakat bahwa tempat kudus adalah sebuah simbol. Gitu. Dikatakan itu adalah simbol dan tujuannya untuk mengesahkan anak-anak manusia dengan ajaran spiritual gitu. Namun apa ajaran rohani yang dilambangkan kemah suci gitu. Nah, pertanyaan ini yang menawarkan ruang lingkup penuh pada kecerdikan para penafsir mistik kuno dan modern itu, baik Yahudi maupun non Yahudi. Tapi kalau di dalam Yahudi itu yang menafsirkan itu kalau berdasarkan mistik itu adalah Kabbalah. Itu kan tempo hari itu kan pernah saya buka kan di kitab Zohar gitu kan. Itu adalah salah satu kitab mistiknya orang Yahudi gitu. Untuk mengetahui esensi pada diri Hashem gitu. Atau pada diri Allah gitu. Nah, tempat kudus sebagai lambang dari apa yang disajikan dalam skala yang lebih besar di, di semesta secara keseluruhan dan lambang ajaran agama yang paling dalam tentang kehidupan dan keabadian. Itu makanya di tempat di mana letak tabut perjanjian itu bisa dikategorikan adalah tempat arti kehidupan. Gitu. Nah, lanjut. Itu juga kalau kita melihat di dalam Jewish Encyclopedia yang berjudul Tabernacle gitu ya. Itu atau bisa dikatakan itu Judaica gitu ya. Encyclopedia Judaica gitu. Itu dikatakan bahwa ada kemudian bahwa ciri-ciri khas tempat peribadatan dalam perjanjian lama. Selain tujuan lahirianya juga memiliki hubungan batin dengan dan gagasan keagamaan gitu. Jadi tempat tabernakel itu digunakan untuk acara keagamaan atau bisa dikatakan itu adalah seremonial. Itu tradisi keagamaan atau tradisi cara eh, leluhur turun temurun. Itu bisa menjalankan apa yang ada di dalam kitabnya Musa khususnya. Gitu. Nah, itu pun juga berdasarkan dari Jerusalem Report gitu ya. Itu dikatakan dimensi dekorasi dan ritual kemah suci mengambil bagian yang lebih baik dari kitab Keluaran dan Imam yang merupakan bagian besar dari isi Taurat. Terdiri dari sebagian besar isi hukum. Nah, jadi kalau dilihat dari eh, secara teologiasnya itu sangatlah hal yang penting gitu loh. Makanya kenapa orang Yahudi itu gencar-gencar ya gitu. Membangun bait Allah itu karena itu adalah salah satu yang sangat penting untuk bisa menjalankan apa yang ada di dalam Taurat itu khususnya kitabnya Musa. Gitu. Nah, maka dari itulah kita sebagai pengikut Kristus itu bersyukur kita sudah mempunyai tabernakel yang sehat, yang sesungguhnya gitu. Makanya dia berangkat ke sorga
itu sudah menyatakan itu adalah tabernakel yang dikenankan oleh Allah. Gitu. Nah, itu pun juga pentingnya tabernakel. Itu dasarkan para rabi, gitu ya. Maksudnya rabinik, gitu ya. Pentingnya tabernakel selama berapa abad. Oh. Mereka kalau nggak ada tabernakel ini nggak bisa. Intinya cuma satu. Gitu. Apa? Pentingnya. Kurbanot. Gitu. Nah, kurbanot ini sekarang, sejak 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang, itu mereka tidak pernah lagi. Kalau ada yang bilang, Yahudi pernah melakukan korbanot, tunjukin di mana tempatnya. Yahudi mana? Gitu. Karena tanpa adanya bait Allah, tanpa adanya tabernakel, mereka tidak bisa untuk menjalankan kurbanot, yaitu menjalankan keimamatan. Yang apa tertulis di dalam kitabnya Musa, khususnya di dalam kitab Imamat. Gitu. Di situ ada 5 bagian. Gitu. Nah, maka dari itulah sangat disadari, gitu loh. Terlalu apa? Terpenting pada yang harus tanyakan tentang tema suci, gitu. Mengenai niskan atau dia katakan tema suci, gitu. Nah, maka dari itulah baik secara pernyataan dari para rabi maupun dari para komentator yang lainnya, mau Yahudi maupun luar orang Yahudi gitu, itu bersifat spekulatif atau mistis daripada substansial itu. Jadi selalu mistik gitu. Spiritual gitu. Tapi makna-maknanya dia nggak tahu gitu. Terkadang itu tidak objek gitu. Maksud yang ada di dalam ruang-ruangan tersebut dari 3 bagian ruangan itu gitu. Dia hanyalah bisa mengetahui secara subjektif, yaitu mengenai bisa pengampunan dosa, bisa menjalankan ritual, bisa menjalankan apa yang ditulis di dalam Torah. Bisanya tahu itu, tapi secara objektifnya mereka nggak tahu apa itu. Mereka bilang, oh iya penting, tapi subjeknya nggak tahu. Gitu. Jadi maka dari itulah kita sudah tidak heran lagi, gitu. Kenapa Betala itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, gitu. Dan bahkan berdasarkan catatan yang pernah saya baca ya, yaitu tulisan karya dari sejarawan Josephus Flavianus, yaitu namanya itu The Jewish of War, itu di buku bagian jilid kelima. Itu ketika Bait Allah itu kan pada situasi pengepungan tentara Romawi atas di bawah kekuasaan Jenderal Titus. Gitu. Nah, gerbang Bait Allah itu terbuat dari baja, gitu. Nah, itu kalau setiap malamnya itu mau menjelang malam gitu ya, atau sekitar jam jam berapa? Jam 5 sore lah gitu. Itu ditutup dan gerbang itu harus ditutup sebanyak 20 orang lebih gitu. Karena terbuat dari baja tersebut pintunya gitu. Itu ditutup dan muncul bentuk bintangnya itu bentuknya pedang. Ini catatan Josephus sendiri yang menyaksikan. Gitu. Itu bentuknya pedang. Gitu. Dan ketika jam 12 malam, gerbang itu terbuka. Dan terdengar jeritan.
gitu. Terdengar jeritan. Ya. Dan pada waktu itulah ketika bangsa Romawi melempar bola api ke daerah Yerusalem, apa reaksi orang Yahudi pada waktu itu? Mengatakan, dia telah datang. Maksudnya apa? Mereka, orang Yahudi itu mengingat, mengatakan, pernyataan dari Yesua sendiri mengatakan, tiba saatnya, mulai hari ini, engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Mereka meraksikan dia telah datang, bilang gitu. Padahal yang datang itu bola api. Nah, itu catatan dari Josephus gitu. Dan dari situlah terjadinya ada jeritan-jeritan di luar, yaitu dalam wujud terdengar kayak, ya kalau bisa dikatakan kalau sekarang itu hantu gitu ya, suara gitu, teriakan gitu. Dan di situ menandakan apa? Bait Allah ini sudah tidak layak lagi gitu. Makanya pergi gitu. Maka itulah esoknya Bait Allah itu dihancurkan gitu. Jadi itu hanya sekilas saja, sekilas cerita itu, cerita atau kisah berdasarkan saksi mata yang pernah dialami oleh sejarawan Yahudi ya abad pertama, yaitu namanya itu eh, Josephus gitu. Nah, lanjut. Nah, bagaimana pandangan Rabi nih mengenai tabernakel itu? Kalau kita melihat berdasarkan Bidras Bereshit Rabah pasal 8 ayat pertama, di situ dikatakan bahwa dan Elohim berkata atau Wayomer Elohim, ya, mari kita jadikan Adam menurut gambar kita sebagai rupa kita. Itu merujuk ke dalam Kejadian 1 ayat 26. Gitu. Nah, begitu pun Rabbi Yochanan itu membuka dengan dan berpendapat bahwa kamu melindungiku sebelum ada dan di belakang gitu. Engkau meletakkan tanganmu atas aku. Gitu. Itu mengutip di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-5. Gitu. Dan juga dikatakan jika Adam memiliki karunia, dia makan dua dunia seperti yang tertulis, engkau membentukku sebelum atau kalau dalam bahasa Aramaik itu akhor gitu. Dan di belakang itu artinya itu kedem ya. Dan jika tidak, dia datang untuk menerima penghakiman dan perhitungan sebagai mana tertulis kamu letak tanganmu di atasku gitu. Terus dapat dari Rabi Yirmiyah bin Eleazar berkata, pada saat yang Maha Kudus menciptakan manusia pertama, dia menciptakan atau sebagian atau bisa dikatakan itu androgyna atau bahasa Yunaninya itu androgynos, itu sebagaimana dikatakan laki-laki dan perempuan dia menciptakan mereka gitu. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah gitu. Nah, itu pun juga dengan pendapat dari eh, Samuel bar Nahman. Itu katakan pada saat yang Maha Kudus menciptakan manusia pertama, dia menciptakan bermuka dua atau duper sudfim itu kalau dalam bahasa Aramaik gitu ya, yang menggergajinya dan membuatnya mundur belakang sini dan belakang sana gitu. Seperti yang dikatakan sebelum Rabon dan di belakang Kedem itu. Yaitu di dalam dia mengutip dari pernyataan dari Yohanan tadi ya. Yaitu Mazmur 139 ayat 5 gitu. Mereka menolaknya tetapi dikatakan
yang mengambil salah satu tulang rusuknya, atau bisa dikatakan dalam bahasa Remaik itu saleh otaf, ya. Yaitu merujuk kepada Kejadian 2 ayat 21. Ya. Dia berkata pada mereka, artinya salah satu sisinya seperti yang kamu katakan, dan untuk sisi, nah ini tabernakel, ya, rujuk pada tabernakel. Jadi penciptaan manusia menurut pandangan para rabi itu dinyatakan disandingkan dengan yang namanya tabernakel, atau bisa dikatakan mishkan, dan itu merujuk kepada Keluaran 26 ayat yang ke-20, gitu. Dan itu pun juga dikatakan bahwa eh, yang Maha Suci itu menciptakan manusia pertama sebagai golem, gitu. Dia menciptakan dan dia terbentang dari ujung dunia dan ke ujung lainnya. Itulah yang tertulis, yaitu merujuk pada Mazmur 139 ayat yang ke-16. Dikatakan matamu melihat zat, itu ya, golmiku, atau bahasa dalam bahasa Ibrani ya, yang tidak terbentuk, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis bahkan hari-hari yang lalu belum dibentuk, padahal tidak ada satupun, gitu. Nah, dari sini bisa dikatakan merujuk kepada di mana inti syarinya mengatakan bahwa menurut para rabi itu melihat bahwa Adam itu ibaratnya itu tabernakel yang ukurannya itu luas, gitu. Dan bisa itu sampai ujung ke ujung, gitu. Dari ujung utara, selatan, gitu, sampai ke ujung langit, gitu. Itu mengutip di dalam Ulangan 4 ayat 32, ya. Bahkan mengutip Ayub, gitu. Telapak tanganmu jauh daripada aku, gitu. Nah, setelah itu yang lebih uniknya itu apa? Para rabi mengkaitkan dengan namanya apa? Kalau kita melihat di dalam pernyataan dari Rabi Shimon Bar Lekis. Bar Lekis itu mengatakan nih, roh roh Tuhan atau roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Beliau mengutip Kejadian 1 ayat 2. Ini adalah roh Raja Mesias. Seperti yang kamu katakan, dan roh Adonai akan ada padanya, yaitu roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ketakutan akan Adonai, yaitu mengutip dalam Yesaya 11 ayat yang kedua, gitu. Nah, itu pun kalau dilihat dikatakan bahwa semua ini dikaitkan dengan Mesias ternyata. Kalau kita melihat berdasarkan secara keseluruhan loh, gitu. Gitu. Itu mungkin teman-teman bisa dilihat ya, datanya itu udah diterjemahan itu misalnya sih bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dan bahasa Ibrani, gitu. Itu dikaitkan dengan Mesias, gitu. Bahkan roh Mesias, gitu. Yaitu merujuk kepada Yesaya 11 ayat 2, gitu. Maka dari itulah kalau kita secara tegas dan bisa mengetahui apa itu arti Yohanes 1 ayat 14, kalau gitu. Di mana di situ dikatakan firman mengacu pada Yesua. Gitu. Yohanes mengatakan bahwa firman itu menjadi daging. Dan hologos sart egeneto. Gitu. Kalau dalam bahasa Yunani, gitu. Allah Tuhan yang kekal mengenakan tubuh dan datang ke bumi dan ditemukan sebagai manusia Yesus dari Nazaret atau Yesua dari Nazaret. Gitu. Kemudian Yohanes berkata
Ia menempatkan kediamannya di antara kita. Itu kata tinggal adalah kata Yunani untuk, sekali lagi, yaitu tabernakel. Gitu. Ia berkemah di antara kita. Kata ini merujuk kembali ke Keluaran 25 sampai 40. Gitu. Istilah tabernakel ini akan langsung mengingat para pembaca Yahudi abad pertama bahwa Yohanes sedang berbicara tentang tabernakel yang ada di dalam Keluaran, khususnya pasal 25 sampai 40 gitu. Apa yang ada di tabernakel itu dipenuhi dengan kemuliaan Hashem. Kalau Yahudi nyebutnya Hashem, ya, atau Adonai. Ya. Itulah tepatnya yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Ya. Kami melihat kemuliaannya sama seperti Tuhan datang untuk tinggal di tengah-tengah Israel di kemah suci. Demikian pula sekarang Tuhan sekali lagi datang untuk tinggal di tengah-tengah Israel dalam rupa anaknya. Jadi kalau mengatakan bahwa dalam rupa bapaknya itu gimana itu? Orang Israel itu mempercayai bahwa Mesias itu bisa dikatakan itu bar Allah atau bisa dikatakan anak Allah gitu. Karena di dalam kalau kita melihat di dalam bilangan ya. Bilangan 23 ayat 21 itu jelas. Ya. Bahkan di dalam Mazmur 2 ayat 7 itu Mesias. Ya. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah itu merujuk ke Mesias. Dan orang-orang Judaism kuno itu percaya bahwa Mesias itu dinobatkan sebagai Bar atau Ben Elohim. Ya. Nah, maka dari itulah kalau kita melihat berdasarkan apa yang makna-makna yang ada di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 14, kita sudah tahu ya, itu katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu. Dan ini Oh, Bapak disalahin. Siapa itu? Tolong dong di mute dong. Kaget aku. Udah. Terus ini Yohanes ini merujuk di mana firman yang dalam menjadi manusia itu merujuk kepada Kejadian 1:27. Kalau di dalam bahasa Aramaik itu kalau Targum Shokanan itu Yerusalem itu mengatakan bahwa Firman menciptakan manusia seturut seturut gambarnya, seturut rupa sang Firman itu. Itu pun juga diperjelas lagi di dalam Kejadian 3 ayat 22 gitu. Yang sama seperti sang Firman. Gitu. Makanya Firman yang menjadi manusia itu ada di mana bisa dikatakan menyempurnakan gambaran di mana gambaran yang sudah ternodai dan buram oleh karena dosa gitu. Maka dari itulah sang Firman yang datang diutus oleh Bapa itu menjadi manusia gitu. Yaitu seperti layaknya tinggal di kemah atau tinggal di tabernakel gitu. Dan dari sini juga dipertegas kembali oleh pernyataan Yesus langsung ya, mengatakan bahwa Yohanes 2 ayat 19 dan 21 katanya
Tuhan jawab Yesua kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kembali lagi awal penciptaan. Gitu. Nah, bagaimana dengan surat Paulus? Itu di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Itu dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Gitu. Jadi segala pengorbanan, segala tebusan itu selalu berada di dalam bait Allah. Gitu. Dan itu digenapi oleh dalam diri Yesus sendiri. Gitu. Yaitu sebagai imam besar agung. Imam besar agung. Ya, itu. Nah, itu juga di dalam Ibrani 9 ayat yang 11 sampai 12 gitu. Tetapi Kristus telah datang sebagai apa? Imam besar gitu. Untuk hal yang baik yang akan datang gitu. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus gitu. Jadi masuk, makanya Yesua masuk apa? Naik ke sorga itu bisa dikatakan itu masuk ke tempat kudusnya, kembali ke dalam kemuliaannya gitu, bersama Sang Bapa gitu. Demikian juga di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2 dikatakan inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar dan demikian yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di sorga gitu. Jadi sebagai imam besar agung bisa dikatakan sebagai penebus, jadi bisa dikatakan apa pembela gitu. Karena imam apa sebagai pengakuan dosa itu selalu melalui yang namanya imam besar gitu. Dan miskan tabernakel itu adalah suatu gambaran tentang yang namanya imam besar agung gitu. Nah, jadi bedanya imam besar dan imam agung, imam besar agung itu bedanya. Imam besar itu hanya bisa mengampuni dosanya sendiri, ya, seperti yang dilakukan oleh Harun, gitu. Tapi itu berbeda dengan imam besar agung. Kalau imam besar agung itu dia harus kudus. Oh, namanya aja bait suci kan, gitu loh. Harus suci, gitu loh. Dan itu harus sebagai penebusan bagi semua bangsa. Makanya kan di tempat bait Allah itu ada 2 di altarnya, yaitu untuk orang Yahudi dan untuk bangsa-bangsa. Gitu. Maka dari itulah bisa dikatakan bahwa imam besar agung itu sebagai penebusan untuk segala bangsa, yang sekali untuk selama-lamanya. Gitu. Nah, bagaimana dengan penyelama? Gitu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 18 ayat yang 1 sampai 8 ya, ini yang pernah dibahas berkali-kali ya. Oleh 3 orang gitu ya. Yang seperti yang saya katakan kemarin-kemarin ya. Kalau merujuk kepada Kejadian 18 itu mengenai tabernakel. Kenapa? Di situ dikatakan sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik gitu. Dan dari apa yang dialami oleh Abraham itu sama persis ya pernah dialami oleh Petrus. Kalau kita melihat di dalam Matius 17 gitu.
Petrus menyatakan, Guru, betapa bangganya kami bisa biarkan kami mendirikan 3 kemah. Gitu. Itu sebagai penggambaran apa? Tabernakel itu. Ya. Dan itu pun di dalam tabernakel itu terdapat apa? Yaitu roti, yaitu bisa dikatakan itu tempat sajian. Gitu. Terus membersih, ambil air sedikit, membasuh kaki. Itu adalah kolam basuhan. Gitu. Dan juga sebagai apa? Yaitu apa? Roti itu. Jadi ada kolam basuhan, roti sajian, dan juga sebelum kemah suci itu dibangun, kalau kita melihat di dalam Imamat 19, itu yang namanya lembu merah. Makanya di situ ada apa? Lembu sapi. Gitu. Jadi ini bisa dikatakan di mana apa yang pernah dialami oleh Petrus, tokoh guru agung. Itu merujuk kepada Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ke 8 gitu. Juga di dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Itu katakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Gitu. Ya ini di mana kemuliaan itu mendiami seluruh bangsa Israel, gitu. Dan Tuhan berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Gitu. Ya seperti yang gambar di sebelah itu ya. Kalau malam itu jadi tiang api, kalau siang jadi tiang awan. Nah itu. Dan tiang itu bisa dikatakan itu adalah pengembala. Itu juga di dalam Imamat. Gitu. Imamat 26 ayat yang 11 sampai 13. Itu katakan, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ya. Lagi-lagi apa? Kemah suci di tengah-tengah. Ya. Jadi kehadiran Tuhan itu berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Gitu. Makanya setiap bangsa Israel itu selalu dibimbing. Gitu. Ibaratnya itu Tuhan menuntun gembala dombanya. Gitu. Makanya tiang awan kalau siang, kalau pagi tiang api. Gitu. Itu sebagai bentuk pengembalaan. Makanya Mazmur Daud jelas mengatakan Tuhan adalah gembala. Jadi Daud mengingat di mana bapak leluhurnya, nenek moyangnya itu pernah dituntun oleh Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu sebagai simbol pengembalaan. Gitu. Dan juga di dalam Bilangan 9 ayat 15 sampai 17. Gitu. Pada hari dirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, yaitu yang ada di dalam tabut perjanjian gitu ya. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Kalau malam kelihatan api, seperti api gitu. Demikian selalu terjadi awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti
setiap kali awan itu naik atas kemah gitu. Maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah gitu. Jadi kalau eh, apa di mana awan itu berangkat, maka bangsa Israel juga berangkat gitu. Kalau awan itu berhenti, bangsa Israel itu berhenti gitu. Jadi ya bisa tahu kan, mengatakan bahwa ya ini balik lagi gitu loh. Makanya kan Yesua mengatakan apa? Akulah gembala yang baik. Nah, Yudas mengatakan yang menuntun kalian keluar itu siapa? Surat Yudas. Gitu. Nah, jadi sangat jelas bahwa seperti yang di dalam kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu menyatakan bahwa tubuhnya itu melambangkan sebagai kemah suci atau miskan. Gitu. Makanya secara jelas tegas ketika Yesus memproklamirkan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui di dalam tiga tempat kemah suci, skema, itu altar, bisa dikatakan itu jalan, ruang kudus, itu bisa dikatakan itu adalah kebenaran, dan terakhir, yaitu tempat ruang maha kudus, itu adalah hidup. Tanpa melalui tabernakel, itu tidak bisa berjumpa dengan Bapa. Gitu. Maka dari itulah Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui siapa? Miskan, tabernakel. Gitu. Makanya yang ada jelas kalau kita melihat berdasarkan transfiguration, yaitu di dalam Matius 17 ayat yang pertama sampai 13, Markus 9 ayat 2 sampai 13, dan Lukas 9 ayat 28 sampai 36 gitu, yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa yang di sorga gitu. Makanya Bapa mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah itu yang ditetapkan gitu. Nah, maka itulah kalau kita mengkorelasikan dengan kitab Wahyu, kita sudah tahu bahwa apa yang dimaksud kemah Allah gitu. Yang ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka gitu. Jadi ini adalah salah satu pergumulan, pernyatuan antara manusia dengan Allah melalui perdamaian korban penebusan anaknya yang tunggal gitu. Jadi kemah suci yaitu sang anak manusia, yaitu sang Mesias, itu diam di antara kita gitu. Di mana Mesias memperdamaikan hubungan komunikasi, hubungan antara manusia dengan Allah gitu. Dan aku melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Nah, jadi tubuh Mesaya, Sang Yesus Kristus, yaitu Imam Besar Agung sebagai Raja. Jadi Nabi, Imam, dan Raja. Itu adalah siapa? Yaitu bait sucinya itu. Gitu. Dan yang demikian juga anak domba itu. Nah, itu. Siapa lagi kalau enggak Sang Mesias? Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Gitu. Jadi ini pengenapan yang ada di dalam Taurat Musa, yaitu di dalam Keluaran 40. Gitu. Dan juga di dalam
Imamat 26. Gitu. Juga itu pengendapan terhadap Ulangan 31. Gitu. Jadi jelas tanpa melalui tabernakel manusia tidak dapat bisa berhubungan secara atau bergumul dengan Allah. Gitu. Makanya kita bersyukur mempunyai Sang Mesias, yaitu sebagai tabernakel yang sejati yang ditetapkan oleh Allah Bapa yang di sorga. Ketika dia bertransfigurasi, yaitu sebagai di mana dia mengendaki melalui anakku yang tunggal inilah, maka semua bangsa dapat apa? Merasakan, gitu ya, merasakan karunia, kasih karunia, gitu. Dan itu pun juga terjadi dan bisa mengetahui apa yang dimaksud di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Nah, jadi itulah hubungan antara Mesias dan tabernakel, gitu. Itu diproklamirkan oleh Yesus sendiri, gitu. Dan itu pun penggenapan di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama adalah penggambarannya, di mana penggambaran itu dinyatakan di dalam diri anaknya yang tunggal. Nah, ini ada